Terima kasih, dan kesempatan pertama kita berikan kepada Pak Taufik untuk menyampaikan sejauh mana kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan sebagai bagian dari upaya perlindungan ke masyarakat secara luas untuk keterjaminan keamanan dan keselamatan warga pasca kemudian penyebaran yang begitu masif di seluruh Indonesia. Kami persilakan Pak Taufik untuk menyampaikan sesi pertamanya. Dipersilakan Pak Taufik. Baik, terima kasih Pak Budi Santoso. Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan Bapak Ibu sekalian, terkait dengan diskusi kita pada siang hari ini mengenai fenomena lockdown, apakah itu merupakan bagian dari kemandirian komunitas sebagai ikhtiar untuk memotong rantai penularan COVID-19. Nah, barangkali kita kembali terlebih dahulu pada filosofi dari lockdown itu sebagai salah satu cara untuk menanggulangi COVID-19 ini. Sesungguhnya lockdown ini kan merupakan bagian dari upaya yang tujuannya adalah membatasi mobilitas dan interaksi antar warga yang kemudian itu diharapkan memutus rantai penularan. Nah, dengan demikian sesungguhnya lockdown ini hanya salah satu metode saja, bukan satu-satunya, serta sesungguhnya ini perlu combine dengan metode lainnya. Karena sebagaimana kita ketahui dari beberapa literatur maupun kemudian rekomendasi yang disampaikan oleh banyak lembaga yang kredibel, ada upaya yang perlu simultan dilakukan. Pertama, lockdown dan kemudian beberapa derivasi lainnya, semacam kemudian karantina wilayah maupun kemudian di negara kita, Presiden misalnya kemudian 2 hari kemarin melalui Kepres 11/2020 menetapkan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat dan kemudian disusul dengan PP 21 tentang PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, ini masih satu metode saja. Bagaimana kemudian mobilitas penduduk, interaksi, atau kemudian kita kenal sebagai physical distancing itu bisa secara efektif dilakukan. Tetapi sekali lagi, ini perlu kombinasi dengan metode lainnya yang perlu dilakukan secara simultan atau bersamaan, yakni melakukan rapid test maupun scanning untuk kemudian kita mengakses dan memetakan seberapa banyak dan di mana penduduk atau warga kita yang kemudian sudah tertular atau terinfeksi ini. Kemudian sesungguhnya ini juga memberikan jeda waktu, memberikan kesempatan kepada rekan-rekan medis untuk kemudian bisa fokus menangani warga-warga kita yang kemudian masuk kategori PDP maupun kemudian positif COVID-19 itu. Nah, ini pertama yang kemudian mesti kita pahami bahwasanya lockdown ini tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan fenomena yang marak di tempat kita, terutama sepekan terakhir ketika kemudian banyak warga masyarakat di tingkat komunitas, baik itu RT, RW maupun kampung yang kemudian melakukan apa yang kemudian mereka klaim sebagai lockdown lokal atau lockdown di komunitas. Nah, saya kira atau kalau boleh kemudian saya mengklaim ini perspektif pemerintah, ini sesungguhnya ada satu hal positif yang kemudian kita lihat betapa kemudian masyarakat memiliki spirit yang kuat, yang menggelora, yang menunjukkan respon kesiapsiagaan masyarakat kita untuk bersama-sama menanggulangi ini. Hanya saja kemudian catatan kita dari berbagai macam fenomena penutupan wilayah, ada pintu masuk ke perumahan atau ke kampung, di
portal ditutup, kemudian ditulisi macam-macam itu oke sebagai sebuah langkah awal yang menunjukkan gelora masyarakat tadi. Tetapi kemudian juga perlu kita melihat secara lebih kritis lagi. Misalnya ketika di satu sisi itu dilakukan, tetapi kemudian ketika melakukan itu dilakukan oleh masyarakat dengan masih bergerombol, dengan kemudian masih bareng-bareng atau bahkan kemudian berfoto bersama di depan portal yang kemudian mereka pasang untuk menutup pintu akses masuk ke kampung mereka. Ini kan sebenarnya sebuah apa ya, paradoks gitu. Di satu sisi melakukan upaya untuk membatasi mobilitas dan interaksi tadi, tetapi di sisi lain kemudian physical distancing-nya agak dilenakan, dilupakan. Belum lagi kemudian misalnya, saya kira yang perlu menjadi critical point bagi kita bersama, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemudian lockdown-lockdown yang sudah berlangsung ini juga tidak disertai dengan edukasi yang cukup, pengetahuan yang cukup, serta kemudian pemahaman yang komprehensif. Selain physical distancing tadi, juga kemudian bagaimana terkait dengan mobilitas warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Sehingga kemudian ini ada banyak kritikan yang saya kira masuk akal dan menjadi catatan kita, bahwasanya ini dari aspek sisi ekonomi warga, ini kemudian juga implikasinya menjadi cukup signifikan ketika kemudian pedagang-pedagang yang selama ini melayani kebutuhan warga sehari-hari di permukiman itu kemudian mobilitasnya juga menjadi terganggu. Belum lagi misalnya kalau ini kita kaitkan dengan sensitivitas gender, bagaimana kemudian kelompok-kelompok perempuan, kelompok-kelompok yang marginal, buruh harian, segala macam ini, tentu saja kemudian termasuk misalnya, mohon maaf ini misalnya pemulung segala macam itu, ini menjadi kemudian akses mereka terhadap aktivitas perekonomian itu terganggu. Oleh karena itu, lockdown sebagai sebuah metode, sekali lagi kita kembali ke awal, mestinya ini dilihat secara kemudian komprehensif, dengan kemudian implikasi maupun kemudian upaya lainnya yang harus berjalan simultan tadi. Kemudian poin yang ketiga, Ibu Bapak sekalian, ini terkait dengan fenomena remigrasi, atau kalau di nasional dibilang itu para pemudik gitu, tapi sungguhnya menurut hemat saya itu bukan pemudik, mereka orang yang kemudian kembali, atau kalau dalam bahasa sebuah artikel yang ditulis oleh Bung Made Supriyatma itu disebut mereka itu sungguhnya adalah pengungsi, karena di tanah tempat mereka beraktivitas di Jabodetabek sekarang ini mereka tidak lagi bisa beraktivitas yang produktif, sehingga kemudian mereka memilih kembali ke kampung halamannya. Nah, ketika kemudian yang terjadi 4-3 hari yang lalu itu ada fenomena resistensi ketika kemudian warga yang remigrasi itu ingin masuk atau ingin kembali ke kampungnya. Ada di beberapa tempat terjadi penolakan. Nah, ini juga sesuatu yang kemudian justru sesungguhnya local lockdown atau community lockdown yang dilakukan itu menimbulkan ekses baru yang justru potensial untuk bahkan dalam konteks pencegahan penularan ini justru berpotensi untuk kemudian adanya penularan baru ketika warga yang kemudian bermigrasi kembali itu tidak bisa masuk dan kemudian berkumpul di tempat-tempat lain. Ada yang di pinggir jalan, ada yang kemudian menginap di kantor markas kepolisian sektor, dan lain sebagainya. Sehingga ini menjadi hal yang saya kira perlu kita kritisi. Kemudian Ibu Bapak sekalian, ini fenomena yang tidak hanya terjadi di 1-2 daerah, barangkali ini juga perlu menjadi perhatian MCCC, ini adanya stigma dan pengucilan bagi rekan-rekan kita, nakes, tenaga kesehatan, baik itu dokter maupun perawat,
yang bekerja di fasilitas kesehatan, utamanya rumah sakit rujukan yang merawat pasien COVID-19 ini. Ada di beberapa tempat laporan yang kami terima, termasuk kemudian laporan dari yang bersangkutan, para nakes itu, yang kemudian ditolak untuk tinggal di kos atau di tempat tinggalnya di kampungnya, karena ketakutan warga terhadap mereka yang diasumsikan berpotensi untuk menyebarkan atau menularkan itu pada warga di sekelilingnya. Nah, ini tentu saja satu persoalan sosial baru, di mana kemudian di satu sisi ini mengindikasikan betapa kemudian pemahaman warga masyarakat kita tentang seluk-beluk COVID-19 ini belum cukup clear. Tentu kalau dalam perspektif kita, ini warga masyarakat ini adalah matmu atau objek dakwah yang kemudian perlu kita dakwai, perlu kemudian dilakukan tabligh dalam konteks pencerahan, dalam konteks edukasi, supaya kemudian memahami ini dan kemudian tidak melakukan tindakan-tindakan yang stereotyping atau stigma terhadap rekan-rekan kita, para pejuang yang sesungguhnya mempertaruhkan mempertaruhkan nyawanya untuk kemudian menolong pasien COVID-19 ini. Itu saya kira hal yang kemudian perlu dilakukan oleh MCCC. Dalam hal ini nanti kemudian melalui jejaring ranting atau kemudian masjid-masjid yang dalam jangkauan kita. Kemudian Ibu Bapak sekalian, ini terkait dengan fenomena lockdown. Ini lockdown ini kan tingkatannya macam-macam ini. Ada yang kemudian di level daerah, beberapa kepala daerah menyampaikan itu, ada yang sampai kemudian di level komunitas tadi itu. Kok yang di level daerah saya kira cukup clear ketika kemudian kemarin ada Kepres dan PP itu, yang kemudian bagaimana span of control atau rentang kendali itu kemudian menjadi sangat kuat, komando dari pusat ke daerah tegak lurus untuk kemudian, kalau bahasa partai itu, tegak lurus terhadap kebijakan pusat itu dilakukan. Tetapi ini yang kemudian di tingkat lokal, di tingkat komunitas ini yang saya kira perlu untuk menjadi perhatian kita. Dan termasuk juga Ibu Bapak sekalian, ini selain lokal lockdown, di dalamnya biasanya kemudian ada ikhtiar yang dilakukan di tingkat komunitas berupa disinfektanisasi. Jadi saya kira ini juga hal yang secara kritis perlu kita sikapi, supaya kemudian sikap latah yang kemudian kalau dalam bahasa kita tidak cukup kuat basis legitimasi keilmuan maupun logisnya, itu kemudian bisa kita koreksi. Yang berikutnya, 2 poin yang terakhir, yang terkait dengan perlunya edukasi dalam bentuk protokol. Kalau kemudian di beberapa wilayah atau beberapa daerah PWM maupun PDM kemudian menyampaikan maklumat maupun instruksi, saya kira itu perlu diterjemahkan dalam bentuk yang lebih operasional di tingkat basis, di tingkat ranting maupun di tingkat jamaah di level masjid, untuk kemudian penyikapan-penyikapan yang kemudian lebih berbasis keilmuan, berbasis evidence, berbasis hal yang kemudian secara jelas bisa dipertanggungjawabkan. Yang terakhir sekali ini, saya perlu mention kaitannya dengan peran Muhammadiyah dalam konteks jihad kemanusiaan ini ada di mana. Jadi Ibu Bapak sekalian, penting di sini, saya kira ini saya anggap sesungguhnya menjadi momentum bagi kita di Persyarikatan untuk melihat sejauh mana kita bisa mengaktifasi melalui momentum ini cabang ranting jamaah masjid kita untuk kemudian bergeliat menjadi kebajikan bagi semesta atau rahmatan lil alamin itu dalam bentuk-bentuk yang nyata. Jihad kemanusiaan dalam bentuk di komunitas tadi itu, misalnya bagaimana
kita memastikan ranting dan masjid-masjid kita itu menjadi ranting masjid dan jamaah yang siaga terhadap COVID-19 ini. Ketika kemudian, ini kalau dari banyak modeling yang dilakukan, ini kan sepertinya untuk kita di Indonesia masih agak panjang ini masa-masa kritis kita, masa-masa situasi penanganan COVID ini. Maka di situ kita perlu mulai untuk bersiap, misalnya kaitannya dengan ketahanan pangan dan sosial di tingkat komunitas. Bagaimana ketika kemudian PSBB ini nantinya dilakukan, lokal-lokal lockdown itu misalnya tetap diinisiasi dilakukan oleh warga, dan kemudian tadi ada kelompok rentan, atau kalau dalam bahasa kita kelompok duafa dan mustad'afin tadi itu yang kemudian perlu kita sapa. Nah ini momentum untuk kemudian masjid, ranting maupun jamaah kita harus bisa merespon itu. Bagaimana kemudian kita bisa membentuk misalnya semacam relawan atau satgas di tingkat lokal, satgas COVID di tingkat lokal, kemudian melakukan pendataan, mulai melakukan pengumpulan sumber daya, memetakan apa hal yang kemudian bisa dimobilisasi sekaligus siapa yang membutuhkan. Itu poin yang bisa kita lakukan. Selain itu, yang terakhir sekali kaitannya dengan peran Muhammadiyah ini adalah bagaimana advokasi kebijakan itu juga perlu dilakukan untuk memastikan negara, pemerintah bisa melakukan penanganan kondisi ini secara lebih efektif. Nah, saran saya advokasi kebijakan yang kita lakukan ini pertama perlu berbasis data. Supaya kemudian advokasi yang kita lakukan tidak sekedar kemudian hal-hal yang sifatnya jargon-jargon yang kemudian jargon-jargon besar, narasi besar yang kemudian tidak berbasis evidence atau data. Kemudian yang kedua, dalam konteks advokasi ini perlu juga kita memastikan persyarikatan melalui MCCC itu bisa menjadi teladan bagi negara, bagi pemerintah, bagi elemen bangsa lainnya, bahasanya begini loh seharusnya cara melakukan respon yang tepat. Nah, ini tentu saja menjadi tanggung jawab kita bersama di persyarikatan untuk memastikan selain kemudian kita melakukan tadi kerja-kerja dalam konteks jihad kemanusiaan tadi itu, tetapi ketika kemudian kita melakukan advokasi di tingkat kebijakan, kita juga bisa melakukannya secara cerdas, sekaligus memberikan teladan bahwasanya kita sudah berada pada track yang ideal dalam konteks respon itu. Saya kira itu Pak Budi, beberapa catatan dari saya untuk mengawali diskusi kita siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Taufik. Ada beberapa poin yang menarik saya kira. Jadi saya kenalkan kembali, beliau adalah Pak Taufik AR. Beliau dari Bapeda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kali ini beliau kita minta untuk menyampaikan dari sudut pandang pemerintah terkait dengan maraknya lockdown komunitas dalam usaha untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Dan salah satu poin yang menarik yang beliau sampaikan tadi itu adalah terkait dengan bahwa lockdown berbasis komunitas atau kawasan ini bisa jadi menjadi beresiko ketika kemudian para warga yang kembali ke daerahnya kemudian ditolak dan berkumpul kembali di dalam komunitas tertentu, justru ini akan sangat beresiko bagi warga itu sendiri dan yang lain. Baik, poin-poin ini saya kira menarik, nanti akan didiskusikan dan teman-teman nanti boleh bertanya kepada beliau setelah Dr. Alim akan menyampaikan sesinya. Dan berikutnya kita mohon Dr. Alim untuk menyampaikan terkait dengan dalam perspektif Muhammadiyah atau MC sendiri, lockdown berbasis komunitas ini apakah cukup efektif mendorong usaha pemutusan rantai penyebaran COVID-19 ini di tengah tadi angka pasien COVID yang semakin meningkat, kemudian penyebaran yang hampir sudah di seluruh provinsi di Indonesia, kalau dalam perspektif Muhammadiyah hampir di seluruh wilayah Muhammadiyah di Indonesia, plus kemudian kekhawatiran masyarakat yang semakin berlebih untuk keterjaminan keamanan dan keselamatan dirinya sehingga harus mengisolasikan
areanya dari kehadiran warga orang lain. Silakan Dr. Alim untuk menyampaikan paparannya. Ya, baik, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya akan menyampaikan beberapa hal. Karena ini forum yang agak akademik, saya mau berbagi gambar ya. Apakah sudah bisa dilihat? Apakah gambar saya terlihat, Mas Budi? Ya, oke. Saya akan mengawali dari gambar ini. Daripada lihat gambar video saya kan lebih bermanfaat gambar ini. Yang pertama, untuk untuk membaca fenomena lockdown lokal atau swalockdown itu, kita akan lihat gambar ini. Ini gambar sangat umum sesungguhnya di kalangan kesehatan masyarakat dan komunikasi publik juga dipelajari ini, bagaimana relasi antara pemerintah, publik dengan para expert. Muhammadiyah itu bisa masuk di dalam publik, bisa masuk juga di dalam expert. Meskipun juga ada warga Muhammadiyah yang masuk sebagai bagian dari government, tapi statusnya Pak Taufik itu Muhammadiyah yang termasuk government nih, di sini nih. Nah, jadi punya baju ganda. Muhammadiyah yang swasta, model saya itu yang bukan pemerintah, ya masuknya di sini. Ya syukur-syukur masukkan dalam expert, ya syukurlah. Saya ingin menceritakan relasi ini. Relasi yang dibangun selama COVID itu, idealnya dulu ya, idealnya. Pemerintah memberikan informasi yang baik kepada publik. Lalu publik akan memberikan feedback yang baik. Idealnya demikian ya. Kalau expert itu menjelaskan kepada masyarakat bagaimana fenomena yang sebetulnya terjadi berbasis pada ilmunya. Lalu publik juga pasti akan merespon terhadap anjuran-anjuran expert. Nah, expert memberikan masukan kepada pemerintah. Sementara pemerintah memberikan penguatan kepada para expert. Nah, di sini istilahnya ada jalur keilmuan yang berbasis pada bukti, misalnya expert memberikan analisis, kemudian memberikan masukan berbasis pada bukti-bukti data dan lain sebagainya. Meskipun pemerintah sendiri juga pasti akan memiliki data-data penelitian, karena di dalam pemerintah sendiri juga ada expert-expertnya. Kemudian untuk government terhadap publik, ini accessibility dan openness, keterbukaan informasi, kemudian akses segala sesuatu yang disediakan oleh government, misalnya akses layanan kesehatan, akses informasi, dan akses-akses yang lain. Yang sungguhnya harus diuntungkan pada relasi ini adalah publik. Publik ini sebagai pihak yang harus diuntungkan nih. Dua pihak ini, government dan expert, itu harus memikirkan nasib publik. Bagaimanapun antara government dengan expert ini juga bagian dari publik. Jadi bentuk relasinya demikian. Kalau kita lihat dari komunikasi atau penyampaian alur komunikasi mengenai risiko-risiko dan krisis yang terjadi. Ini sama saja, baik bencana, pandemi, atau apa saja. Itu pola relasinya yang ideal, itu seperti ini. Saya kalau boleh menilai dan mengamati, meskipun saya tidak studi di bidang kebijakan publik, tapi ya sebagai rakyat biasa setidaknya, mengamati pola relasi yang dibangun sekarang ini, di dalam COVID ini tidak berjalan mulus seperti di dalam ilmunya atau idealnya. Misalnya nih contoh, antara government dengan expert itu keterbukaan data tidak berjalan. Yang mati pasiennya itu usia berapa, hanya soal data usia ya ini, sama sekali tidak tahu. Para expert
menanyakan ke pemerintah itu ditutup, di-keep. Dengan demikian para expert tidak bisa memberikan analisis, misalnya merekomendasikan pada usia berapa publik itu dijaga dengan ekstra. Misalnya angka kematian itu semuanya di atas usia 60, datanya demikian. Artinya ada kebijakan khusus pada usia 60 ke atas. Sementara 60 ke bawah, kalau dalam triase pemilihan prioritas, ini prioritas kedua. Kemudian yang meninggal, yang sakit parah, itu latar belakang penyakitnya apa saja. Misalnya ternyata dari sekian yang meninggal, katakanlah 100 misalnya, itu yang meninggal mayoritas semuanya diabetes. Nah, artinya ada prioritizing pada pasien-pasien diabetes. Dan begitu seterusnya. Tetapi data itu tidak terbuka. Sehingga expert memberikan masukan ya berdasarkan data yang dicoba dicari oleh expert itu sendiri. Padahal expert juga tidak memiliki otoritas penuh untuk mendapatkan data. Saintis di Indonesia kan juga memiliki keterbatasan kalau apalagi terkait dengan kebijakan publik yang diputuskan oleh pemerintah. Ya akhirnya expert menduga-duga semua lalu berdasarkan data yang ada, lalu para simulator matematika menggunakan hitungan matematika tidak berbasis pada data faktual di lapangan. Lalu menghitung perkiraan berarti akan naik sampai bulan Mei, Juni itu puncaknya pada perhitungan matematika. Tetapi tidak bisa detail mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil berbasis pada data karena rupanya government, terutama tingkat pusat yang tidak terbuka terhadap para expert. Kemudian ketika expert itu memberikan saran kepada publik, ini ya garis ke sana, penjelasan, itu expert ini tidak tunggal. Expert yang ada itu expert yang berbau otoritas publik, misalnya expert di Kemenkes, expert di BNPB, expert di WHO, itu kemudian expert di kampus, universitas, kemudian expert-expert yang katakanlah expert swasta, seperti di Muhammadiyah misalnya, itu pemikirannya tidak tunggal. Kenapa tidak tunggal? Karena basis datanya juga tidak tunggal. Wong datanya tunggal saja, interpretasinya bisa berbeda, apalagi datanya tidak tunggal. Sebagai contoh, expert tidak menyarankan untuk menggunakan masker pada orang sakit. Pada orang yang sehat, hanya digunakan untuk orang yang sakit. Itu awal-awal dulu begitu. Tetapi publik itu berpikirnya rasional menurut publik adalah ini semua orang bisa menularkan, oleh karena itu semua orang pakai masker dong. Maka di sini terjadi panic buying terhadap masker dan APD. Karena expert tidak menjelaskan dengan baik dan masing-masing bisa berbeda. Contoh berbedanya begini, ada expert yang bilang ya semuanya pakai masker, ada yang bilang yang pakai yang sakit saja yang pakai masker. Saya waktu itu mengikuti otoritas keilmuan yang yang tinggi, misalnya WHO. Saya ikut saja, WHO bilang bahwa yang pakai masker yang sakit saja. Tapi belakangan CDC dan WHO juga mengeluarkan ya semuanya sekarang pakai masker deh. Gitu. Jadi perubahan-perubahan di tingkat expert itu membuat gejolak juga di tingkat publik karena penjelasannya berbeda dan berubah. Kadang perubahannya yang bagi expert itu biasa, bagi publik dibaca sebagai perubahan yang harus merubah perilaku kan. Karena merubah perilaku maka panic buying terhadap APD, kemudian masker dan lain-lain. Nah, kemudian untuk contoh yang lain, ketika expert membuat ruang dekontaminasi atau decontamination chamber yang kemarin ributnya agak rame itu, bertentanganlah. Yang satu bilang alkohol dan klorin tidak bisa dijadikan untuk tidak boleh untuk permukaan tubuh. Expert yang lain menjelaskan
ya itu kan klorin sama alkohol, banyak zat lain yang aman digunakan. Misalnya benzalginol klorid itu yang ada di dalam tetes mata. Itu turunan klorin juga. Tapi itu lebih dipandang lebih aman. Maka Surabaya, UNER itu pakai zat itu dan itu oke menurut expert. Sementara WHO tetap bersikukuh bahwa disinfeksi pada tubuh tidak boleh. Dan ini tidak bermanfaat, kata WHO. Tapi WHO tidak menjelaskan tidak bermanfaatnya pakai data riset mana. Kok di Indonesia kemudian, nah ini masyarakat kemudian berpikir, di Indonesia dilarang, kenapa yang di Vietnam kemarin dibiarkan saja? Ada apa ini? Kemudian publik bertanya kepada sana expert. Ini relasi antara expert dengan publik. Publik, ini relasi government dengan publik di Indonesia ini yang saya kira, saya bukan bidangnya, itu Pak Taufik yang lebih mengerti ini. Apalagi kaitannya dengan politik, pilihan presiden dan lain-lain, kepercayaan publik terhadap government, apapun yang dilakukan government menjadi tidak dipercaya, ini yang repot. Kemudian kayak tanda kutip kegamangan pemerintah itu terbaca oleh publik. Misalnya kegamangan untuk melakukan lockdown, ini masuk ke lockdown ya. Kemudian pembatasan sosial atau apa istilahnya yang kedaruratan sipil, darurat sipil, kemudian sekarang darurat kesehatan. Yang karena wacana itu berkembang, riuh gitu, publik jadi bingung. Ini yang tadi perpres atau regulasi yang dibacakan Mas Taufik tadi, publik tidak banyak mengerti karena publik sudah terlalu dibanjiri oleh informasi. Ini darurat sipil atau apa nih? Kita mau lockdown atau tidak? Kemudian ya lalu expert mulai ngomong juga, lockdown itu adalah kunci. Kemudian ada yang ngomong, kalau lockdown, siapa yang mau mengawal lockdown itu? Tentara, polisi, siapa kalau ada orang keluar rumah, siapa yang akan menangkap misalnya? Cukupkah tenaga keamanan itu untuk mengawal itu? Wah, jadi segitiga sederhana ini menjadi sangat tidak sederhana ketika di realitas. Lockdown lokal itu saya duga, ini saya menduga karena saya tidak melakukan survei, saya duga itu adalah tindakan publik yang agak rasional tapi juga agak emosional terkait dengan fenomena yang disiarkan oleh expert dan kebijakan yang diambil oleh government. Sehingga publik itu membacanya, wah ini menurut expert sudah bahaya. Oke, tapi government tidak juga lockdown, ya sudah kita lockdown sendiri sesuai dengan selera dari masyarakat. Nah, menurut saya risiko dari kebijakan lokal semacam ini yang berbasis saya sebut sorry to say selera, maka nanti akan dibuka lagi oleh publik sesuai dengan selera publik. Bukan berdasar pada kebijakan pemerintah ataupun rekomendasi dari expert. Misalnya publik nih, puasa, wah ini orang nggak enak ya kalau lalu buka puasa cari di mana ya, sesuai selera publik, maka publik akan membuka lockdown itu padahal wabahnya belum selesai. Karena tidak berbasis pada rasionalitas yang berbasis pada data seperti disinggung Mas Taufik tadi. Nah, ini jadikan rasionalitas publik yang tidak berbasis data atau ilmu, sehingga ya ilmu oke, ada yang berbasis ilmu harus di lockdown begini, tapi tidak melakukan kajian tadi soal ekonomi, soal lain-lain lah. Itu kasusnya mirip dengan semprot disinfektan. Saya masuk ke kesehatan ya, terutama kesehatan lingkungan. Semprot disinfektan dilakukan di banyak negara dan dipandang oleh negara-negara tersebut efektif untuk mengurangi risiko penularan, terutama di tempat publik yang dihampiri oleh banyak orang, terminal, stasiun, bandara, dan lain-lain, di mana droplet itu mungkin sangat mudah orang ngomong, orang batuk, orang bersin yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, sehingga banyak sekali, sehingga dilakukan semprot disinfektan itu.
Tetapi itu diterjemahkan sendiri oleh publik yang ya Indonesia itu kan negara yang negara rodo swasta. Kalau Amerika atau Cina misalnya itu negara betul-betul pemerintah itu berkuasa. Semua layanan dilayani oleh pemerintah. Teorinya sih begitu ya. Amerika itu kalau call center 911, kalau polisi jelas di semua disediakan. Tapi kalau di masyarakat Indonesia, keamanan itu ada Siskamling, ada Hansip, itu kan sesungguhnya bagian dari masyarakat, bukan dari pemerintah. Nah, karena masyarakat Indonesia itu sering berdaya dengan sendirinya, maka dalam hal semprot itu juga begitu. Masyarakat memilih nyemprot sendiri daripada menunggu petugas dari pemerintah. Dengan nyemprot sendiri, maka merek pembersih lantai, kemudian dicampur dengan pemutih pakaian, ditambah sabun, kurang mantap tambah alkohol. Untuk nyemprot, ya itu akan berisiko merusak lingkungan, kemudian meracuni tubuh kalau memang disemprotkan ke tubuh, kemudian boros. Yang ketiga sering dilakukan secara irasional. Misalnya begini, disemprotkan ke jalan-jalan. Jalan itu kan satu kena angin, kena panas, kemudian ya sudah. Tapi yang lebih aneh lagi nyemprot genting atap rumah gitu. Droplet kan tidak masuk ke sana. Kemudian kalau virus sudah di luar itu pada jangka waktu tertentu sudah hilang. Nah, penjelasan expert itu diperlukan untuk meluruskan tindakan-tindakan yang justru kontraproduktif terhadap penyebaran COVID. Nah, di samping sesungguhnya petunjuk dari government ini juga diperlukan kepada masyarakat. Maka saya agak tidak setuju larangan-larangan yang dilakukan pemerintah dalam bentuk murni larangan. Kalau pokoknya tidak boleh pakai klorin karena klorin itu iritatif terhadap tubuh. Lah expert bisa bunyi, loh klorin itu sudah dipakai oleh PDAM. Klorin itu ada di dalam air laut. Klorin itu ada di kolam renang. Kenapa jadi takut? Wong kita bisa aja setiap minggu yang renang kungkum, bahkan berendam di air klorin. Lalu itu lagi, kalau kita ngomong yang agak lebih detail, kandungan di dalam tetes mata itu juga turunan klorin. Nah, karena pemerintah yang mengikuti WHO itu tidak menjelaskan detail mengenai hal itu, maka publik menjadi panik. Wah, keliru ya, ini salah ya, nggak boleh ya, ini nggak boleh itu ya. Sementara expert dari universitas ngomong, yang boleh ini, itu, ini, itu. Kemarin WHO kan ngomong gebyah-uyah, pokoknya semuanya alkohol sama ini tidak boleh untuk ke permukaan tubuh. Kalau begitu kita balik, hand sanitizer berarti tidak boleh dong, karena itu mengandung alkohol, tidak boleh untuk permukaan tubuh. Nah, maksud saya kalau bicara relasi tiga pihak ini, kita sebaiknya berbasis pada ilmu, kemudian saya kurang paham ya antara government dengan expert itu kan lama juga tidak terlalu harmonis. Saran-saran dari universitas kan jarang sekali dipakai untuk kebijakan pemerintah. Misalnya begitu. Kalau lagi pepet biasanya ya diajak untuk proyek penelitian, tapi juga penelitian itu belum tentu juga dipakai sebagai pengambilan kebijakan. Terakhir kalau dari saya untuk publik ya, untuk publik sebaiknya berbasis kepada ilmu yang baik. Saya agak sulit ya menjelaskan bagaimana publik mendapatkan data dan ilmu yang baik itu kalau bentuk relasinya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tapi karena saya sebagai pemantik diskusi, maka saya juga tidak memberikan jawabannya. Menurut saya hanya menggambarkan kira-kira relasinya begini rupa. Demikian Mas Budi, saya kira kepanjangan, mohon maaf. Mari dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Ahmad Mutakin Nalim, spesialis anestesi MDM, Wakil Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center, Imam Pusat Muhammadiyah, atas paparannya. Bapak Ibu sekalian dan teman sekalian, saya kira dua panelis sudah menyampaikan
pemaparannya, dan berikutnya nanti kami akan berikan waktu kepada teman-teman untuk mendiskusikan. Tapi ada poin menarik tadi yang disampaikan Dr. Alim terkait dengan relasi tiga tungku atau tiga segitiga tadi. Itu ada relasi antara pemerintah, expert, sama masyarakat atau publik. Dan saya kira nanti menjadi bahan diskusi yang menarik, terutama implementasi di masing-masing daerah. Karena saya kira ini para peserta hampir merata dari Sumatera sampai dengan Papua. Kami persilakan nanti angkat tangan, nanti saya akan tunjuk teman-teman yang akan mendiskusikan lebih dalam lagi terkait dengan dua paparan tadi. Kami persilakan yang mau tanya angkat tangan. Oke, pertama Mbak Dian Indahwati. Silakan Mbak Dian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian dari Jawa Barat. Saya menarik sekali bisa ditautkan dalam tautan Zoom ini. Memang keadaan ini menjadi makin kesini kayaknya menurut saya makin membingungkan. Apalagi saya sebagai publik ini memang. Jadi gimana? Ada nggak ancang-ancang gitu ya? Ancang-ancang setelah menilai semua hal buat Muhammadiyah Aisyah ini kira-kira pengennya gimana nih? Perlu nggak kita lockdown? Atau mungkin kita perlu pembatasan wilayah? Memang kalau nungguin pemerintah memang ya kayak kemarin itu, menurut saya kan aneh. Mereka bilang pembatasan wilayah, tapi mudik nggak apa-apa. Ini kan agak kontroversi ya. Nah, ini kira-kira bagaimana pandangan dari para ilmuwan Muhammadiyah Aisyah, kira-kira bagaimana menghadapi keadaan ini? Satu itu. Kedua, mengenai penyemprotan. Penyemprotan itu kan memang efektivitasnya itu perlu dinilai bersama. Kalau dilanjut, bagaimana? Kira-kira apa saja yang disemprot itu? Kita mungkin perlu bikin standarisasi, apa saja yang disemprot, bahan penyemprotannya apa, kita pastikan saja. Sehingga teman-teman di lapangan itu bisa melakukannya dengan baik. Tapi sebetulnya, seperti yang tadi sudah disampaikan sama Dr. Alim, saya sepakat. Nah, kalau misalnya kasarnya klorin itu kita gunakan harian, kenapa kok jadi bingung gitu? Nah, terus tapi kita memang perlu standarisasi tampaknya. Dan kayaknya perlu SDM yang melakukan penyemprotan itu punya pakai alat pelindung diri. Karena mereka juga kemungkinan resiko, mereka kadang-kadang semangatnya tinggi, tapi lupa dengan alat pelindung diri di lapangan. Selama ini kita memikirkan memang alat pelindung diri di nakes, yang memang sekarang makin lama makin menipis, tapi kalau untuk SDM di lapangan, untuk penggunaan APD tampaknya belum terpikirkan dengan baik. Ketiga, pertanyaan lain adalah gini, saya ada satu wilayah di mana ada bencana alam, bencana banjir. Nah, banjir itu mau tidak mau mereka perlu penampungan. Tempat penampungan itu nggak bisa untuk social distancing dengan baik. Aduh, ini bagaimana ya? Saya ingin mendapat pencerahan atau mendapat saran-saran. Kira-kira bagaimana tata laksana untuk keadaan seperti itu? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian di Bandung. Menarik ya, tadi ini perlu ketegasan saya kira nanti Dr. Alim terkait dengan bagaimana Muhammadiyah posisinya lebih bersepakat di lockdown atau karantina atau apa begitu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan tadi mungkin panduan, saya kira MCC sudah punya panduan terkait dengan penyemprotan baik itu bahan maupun caranya. Dan yang ketiga terkait dengan ini sekarang Kabupaten Bandung mengalami banjir. Di saat harus ribuan orang mengungsi, tapi di tengah kemudian kebijakan physical distancing dan social distancing. Nanti Pak Taufik bisa ikut juga memberikan tanggapan. Pertama ke Pak Taufik dulu, ini terkait dengan regulasi. Kemudian ketika kemudian terjadi banjir dan ribuan orang mengungsi berkumpul, ini mesti seperti apa protokolernya? Pak Taufik, saya kira kami bicarakan pertama. Monggo Pak Taufik. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Dian di Bandung. Poin yang pertama, ini kan kemudian bagaimana respon kita, respon Muhammadiyah terhadap kemudian pilihan opsi lockdown atau tidak lockdown tadi itu. Saya kira
meminjam ilustrasi yang dipakai oleh Dr. Alim tadi itu, kita perlu memahami positioning persyarikatan itu ada di mana. Saya kira sebagai institusi, persyarikatan itu bisa di dua tempat tadi, expert maupun kemudian publik. Nah, pada posisi itu sesungguhnya kita, pertama yang kemudian perlu kita pahami, kita tidak dalam posisi otoritatif, kita bukan otoritas yang kemudian bisa mengatakan dalam konteks memberlakukan lockdown atau tidak. Tapi kemudian sebagai expert, sesungguhnya kita bisa memberikan rekomendasi kebijakan pada pemerintah, karena kemudian sesungguhnya kalau kita baca pasal-pasal di dalam Kepres 11 maupun PP itu, memungkinkan daerah-daerah itu melakukan istilah awamnya, istilah populisnya itu partial lockdown atau PSBB dalam skala lokal. Nah, tentu saja di situ poin kritisnya adalah soal data sesungguhnya, Ibu Bapak sekalian dan Budi ya. Ketika kemudian kita persyarikatan merekomendasikan misalnya satu daerah dengan unit locus, misalnya bisa kabupaten kota atau kecamatan itu perlu di lockdown, sesungguhnya kan kita perlu data di situ, perlu menganalisis kaitannya misalnya tadi berapa jumlah kasus di situ, potensi penyebarannya kaitannya dengan mobilitas penduduknya, karakteristik wilayahnya seperti apa, urban, rural, dan kemudian mobilitas penduduknya seperti apa, kaitannya dengan potensi outbreak atau wabahnya itu. Nah, ini hal yang kita lakukan, tetapi basis datanya ada atau tidak. Ini yang sampai sekarang di kami sendiri, misalnya kebetulan saya di Jogja, unit locus yang sementara ini ada untuk kasus-kasus baik positif, PDP, ODP, itu yang terkecil adalah unit kecamatan, dan ini kurang peka untuk kemudian kita melakukan respon-respon yang lebih spesifik, termasuk opsi partial lockdown tadi misalnya. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, posisi sebagai publik saya kira itu hal-hal yang kemudian kita bisa melakukan upaya-upaya edukasi pada publik lainnya, pada masyarakat lainnya, untuk kemudian kalau kemudian ada inisiatif di tempat kita pembatasan skala komunitas tadi itu, apa yang kemudian perlu dilakukan selebihnya. Lockdown saja tidak cukup misalnya tanpa physical distancing, tanpa kemudian memperhatikan bagaimana mobilitas kelompok rentan, kaitannya dengan bagaimana imbas terhadap masyarakat yang tidak bisa lagi misalnya beraktivitas ekonomi yang tumpuannya ekonomi harian, buruh, tukang rosok, pemulung, dan sebagainya, itu sesuatu yang harus secara komprehensif kita, persyarikatan sebagai publik maupun juga sebagai expert tadi, perlu kalkulasi sehingga misalnya kita memberikan rekomendasi kita tidak hanya kemudian sekedar aksinya, tetapi rekomendasi kita juga berisi bagaimana implikasinya, konsekuensinya, dan respon pemerintah atau respon para pihak untuk kemudian merespon juga implikasi dari rekomendasi yang kita ajukan itu. Itu yang poin pertama. Kemudian yang poin kedua nanti biar Dr. Alim. Yang ketiga kaitannya dengan ini menjadi double burden ya, menjadi beban ganda. Ada multiple hazard di situ. Sudahlah kemudian situasi outbreak COVID plus kemudian banjir. Ya, ini yang kemudian tidak cukup menguntungkan situasinya. Seperti kemarin kejadian di DIY sempat Jogja Tengah, sempat Merapi, sempat batuk-batuk di tengah, itu situasi yang tidak mengenakan. Nah,
kalau ini yang di Bandung, di Dayakolot segala macam, ini saya kira saya kurang tahu di sana apakah misalnya ada semacam kalau yang reguler misalnya sister village, atau kalau istilah regulasinya itu kampung siaga bencana, ya, bukan destananya. Kalau destananya itu kan desa atau wilayah yang ada di daerah rawan bencana yang mendapat impact langsung, dampak langsung dari kejadian bencana. Tapi kalau KSB ini adalah statusnya adalah desa tetangga yang kemudian dia tangguh, dia bersiap untuk kemudian turut merespon ketika ada desa tetangga yang mengalami kejadian bencana. Dan ini misalnya tadi Dayakolot banjir, ini kalau kemudian pemerintah kota memiliki skema sister village tadi, ini kalau kemudian perlu ada upaya evakuasi pengungsian, ini mestinya aspek physical distancing-nya bisa kemudian mendistribusikan para pengungsi itu ke tempat-tempat, misalnya bisa kemudian bangunan evakuasi, maupun misalnya kemudian menggunakan fasilitas umum yang sekarang sedang tidak dipakai seperti katakanlah sekolah atau masjid, dengan kemudian menghitung rasio penyintas atau pengungsi terhadap luasan serta fasilitas yang ada di situ untuk menggaransi physical distancing itu bisa dilakukan. Dan ketika itu berada di dalam area kampung siaga bencana tadi, sesungguhnya masyarakat di sana, mestinya kalau KSP ini benar-benar berjalan, itu mereka sudah siap menjadi saudara yang kemudian merespon misalnya kaitannya dengan kebutuhan logistik permakanan maupun logistik non-makanan kepada penyintas dari kampung atau desa sebelah yang kena banjir tadi itu. Nah ini saya kira dalam konteks rencon regulernya ada, tinggal kemudian memastikan aspek physical distancing-nya tadi kaitannya dengan tadi misalnya rasio luasan tempat evakuasi dengan jumlah penyintas yang kemudian dievakuasi di situ, fasilitasnya, termasuk kemudian nanti perlu ada sign atau rambu-rambu tambahan, termasuk juga tentunya adalah edukasi terhadap warga yang misalnya harus dievakuasi dari tempat tinggalnya yang terkena banjir itu. Demikian Pak Budi, respon terhadap 2 poin yang disampaikan Bu Dian tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Taufik. Dr. Halim, secara singkat, kira-kira dalam perspektif Muhammadiyah, perlu lockdown apa dalam bentuk yang lain di saat sampai sejauh ini? Lalu kemudian terkait dengan tadi yang menarik adalah multi hazard, kejadian banjir sekarang yang di Kabupaten Bandung, yang ribuan orang harus dievakuasi. Silakan, Dr. Halim. Ya, baik. Kalau saya ngikut sampai nawatokna sama Mas Taufik terkait bahwa Muhammadiyah itu bukan otoritas yang membuat lockdown, kecuali terhadap kekayaannya sendiri, misalnya aumnya sendiri ditutup dan seterusnya, ya sampai di situ tidak punya kewenangan. Juga ini sejujurnya saya di MCC ya, itu memang kita belum melakukan kajian sampai sejauh itu, apakah akan lockdown atau tidak. Dalam beberapa hari ini Mas Arief kayaknya ikut di sini juga sebagai sekretaris MCCC, akan ada restrukturisasi MCCC yang termasuk di dalamnya ada grup atau divisi yang membahas kebijakan publik. Kalau saya kan divisinya kesehatan masyarakat, jadi memang tidak mengkaji ke sana. Kemudian nanti baru bisa melakukan kajian apa. Saya kira dari Muhammadiyah ini baru rasan-rasan. Saya juga ikut beberapa grup yang ada orang yang juga masuk di pemerintahan, lalu ada diskusi panjang di situ. Tapi sekali lagi Muhammadiyah tidak punya otoritas untuk melakukan lockdown atau tidak. Tapi rekomendasinya juga ini sementara ini belum keluar karena belum dikaji. Sementara ini masih mengikuti apa yang dilakukan pemerintah dan menyukseskan himbauan-himbauan pemerintah, khususnya semacam physical distancing dan
pembatasan aktivitas di luar dan di perkantoran Muhammadiyah. Sudah dilakukan. PP Muhammadiyah itu tutup, kecuali yang urgen-urgen sekali, seperti Mas Budi, Mas Arief, itu orang-orang yang punya akses khusus masuk ke kantor. Yang lain itu sekarang sudah tidak ngantor lagi, karena kantor ditutup. Juga sekolah-sekolah Muhammadiyah, pondok pesantren, kemarin diskusi dengan MPS juga mulai memikirkan anti jompo ini gimana. Lalu yang Dikdasmen sudah mengeluarkan untuk pondok pesantren bagaimana sebaiknya lockdown-nya itu. Untuk ngurusi Muhammadiyah sendiri saja kita sebetulnya juga cukup repot. Sehingga dengan menolong Muhammadiyah sendiri, sesungguhnya juga kita menolong bangsa ini, karena jumlahnya Muhammadiyah kan banyak. Terkait dengan itu saya tidak memberikan gambaran yang jelas ya, karena nanti akan didiskusikan di divisi sendiri. Kemudian tadi terkait apa Mas Budi ya, panduan disinfeksi lingkungan ya? Ya. Ini saya di divisi divisi Kesmas sudah mengeluarkan panduan untuk disinfeksi lingkungan. Cuma saya belum tahu nih caranya nge-share di sini bagaimana ya, nge-share file gitu, atau nanti panitia yang ini. Misalnya ini ya, saya share panduan disinfeksi lingkungan, kita ambil dari panduannya Kemenkes. Iya, termasuk himbauan, disinfeksi harus dilakukan dengan rasional dan benar, dan seterusnya. Disinfeksi lingkungan bukanlah pengganti physical distancing dan cuci tangan, namun sebagai pelengkap. Dan seterusnya, ini ada alatnya, kemudian ada bahan-bahannya, ada disinfektan yang bisa dipakai. Ini untuk lingkungan ya, tidak untuk yang chamber atau semprot ke tubuh. Langkah-langkahnya kita akan share segera. Nanti ini bagiannya Mas Budi untuk share file ini ke seluruh Indonesia. Baik, terima kasih Dr. Halim atas jawaban dari pertanyaan Bu Dian tadi. Kembali ke teman-teman sekalian, silakan yang akan bertanya atau mungkin sharing terkait dengan apa yang telah dilakukan di daerah atau wilayah terkait dengan lockdown komunitas atau berbagai skala. Kami persilakan. Kembali, siapa angkatan? Mas Arief Fadila. Mas Arief Fadila, silakan Mas Arief. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Mas Budi. Mohon izin, saya Arief dari relawan Muhammadiyah di Sumatera Utara. Menanggapi permasalahan wabah virus COVID-19 ini, banyak polemik yang terjadi di kalangan masyarakat, diantaranya paranoid atau ketakutan yang berlebihan, kemudian panic buying dan yang lain. Dan yang ingin saya tanyakan itu mengenai advokasi baik itu dari pemerintah maupun dari MCC sendiri, bagaimana melakukan advokasi terhadap publik mengenai tentang penolakan warga sekitar yang maksudnya warga sekitar makam yang ketika ada korban akibat virus tadi harus dimakamkan di daerah sekitar situ, namun terjadi penolakan oleh warga sekitarnya. Nah, langkah apa yang kiranya harus dilakukan oleh baik itu government maupun expert mengenai advokasi tadi? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang nakes tadi. Nah, saya teringat apa yang disampaikan oleh Mas Taufik tadi itu juga terjadi di Kota Medan sendiri, khususnya itu ada beberapa anak kos-kosan. Nah, mereka itu bertugas di rumah sakit, salah satu rumah sakit yang dipercayakan untuk menangani pasien corona gitu. Nah, setelah mereka pulang balik dari dinas itu tadi, mereka diusir oleh pemilik kos. Nah, kiranya apa yang harus dilakukan dalam melakukan advokasi menanggapi dua kejadian yang dialami oleh baik nakes maupun korban yang korban yang ingin dimakamkan. Terima kasih, itu saja Mas Budi. Penanganan jenazah. Ya, untuk yang
pertama barangkali nanti Dr. Alim yang lebih otoritatif untuk merespon ya kaitannya dengan penanganan jenazah itu, tetapi poin yang kemudian barangkali sebagai representasi dari otoritas dari pemerintah, ini misalnya kalau di DIY kita sudah menyiapkan tempat pemakaman, pertama tempat pemakaman yang milik pemerintah, karena ini kan ada beberapa penolakan dari warga ketika dimakamkan di tempat pemakaman umum bersama warga. Jadi ini pemerintah yang kemudian cover itu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan petugasnya, ini mestinya kalau kemudian seperti di kami itu kita di pemerintah sudah kemudian mensiagakan petugas yang kemudian sudah disertai dengan protokol keamanan, misalnya kaitannya dengan APD-nya, kaitannya dengan dekontaminasi pasca itu dan sebagainya, untuk melakukan pemulasaran jenazah itu. Itu yang pertama. Untuk selebihnya saya kira nanti Dr. Alim. Kemudian yang kedua, saya ingin concern yang kedua, kaitannya dengan ini fenomena yang tadi sempat saya quote di awal, resistensi dari masyarakat terhadap nakes-nakes kita. Itu seperti apa sebaiknya responnya? Saya sudah memberikan catatan sama kepada gugus tugas kami terkait dengan hal ini. Pertama, ini dilakukan secara simultan atau paralel ini ya. Yang pertama adalah tetap perlu advokasi dalam bentuk edukasi pada masyarakat di mana nakes itu tinggal. Disinilah pentingnya peran otoritas lokal, dalam ini misalnya kepala kampung, kepala desa, sampai dengan RT, plus misalnya di situ juga saya ingin mention ke Muhammadiyah, peran edukasi Muhammadiyah, tokoh-tokoh Muhammadiyah di tingkat lokal untuk menyadarkan warga bahwasanya sikap-sikap yang semacam itu perlu dikoreksi. Penolakan terhadap nakes untuk kembali ke kos, kembali ke tempat tinggalnya itu perlu dikoreksi karena itu tidak tepat secara ilmiah maupun secara etis. Ada dua hal, jadi secara ilmiah maupun secara etis. Kemudian simultan dengan itu, ini kami sudah menyiapkan untuk Jogja, kami belajar juga dari DKI, jadi pemerintah bertanggung jawab terhadap nakes-nakes itu dengan menyediakan tempat tinggal sementara, termasuk kemudian logistiknya dan segala macamnya. Dan ini sesungguhnya kalau berkaca dengan ini, teman-teman juga bisa melakukan advokasi di daerah masing-masing. Dinas Kesehatan mestinya memiliki data nakes-nakesnya, plus kemudian terutama nakes-nakes yang masih kos, kontrak, dan sebagainya, persebarannya di mana, sehingga kemudian bisa dilakukan clustering, bisa dengan mengontrakkan rumah, atau yang paling cepat adalah menggunakan fasilitas milik pemerintah. Kalau di DIY ini misalnya kita beberapa balai, beberapa wisma kita konversi menjadi tempat itu, termasuk UGM sudah menyiapkan 19 rumah dinasnya untuk menampung para tenaga kesehatan itu. Dengan kapasitas dari 19 rumah itu sekitar 80 orang. Dan ini saya kira bisa dilakukan di daerah lain. Kami meniru DKI di sini. Kalau DKI karena kapasitasnya yang besar, mereka kemudian mengkonversi hotel-hotel yang dikelola oleh BUMD menjadi tempat tinggal sementara nakes-nakesnya itu. Nah, itu dua upaya yang simultan. Edukasinya perlu dilakukan, sembari itu memastikan nakes kita tidak menjadi kesusahan tadi itu, dengan pemerintah harus hadir menyediakan itu. Dan kita bisa bekerja sama, ini contoh yang berjalan di beberapa daerah termasuk di kami, kita untuk logistiknya kita bisa bekerja sama dengan asosiasi jasa boga daerah misalnya, untuk kemudian menyediakan logistik bagi tenaga kesehatan yang kita rumahkan di tempat tinggal sementara itu. Dan lain sebagainya. Ini intinya adalah upaya kolaboratif, bukan hanya pemerintah saja, Pak Budi dan teman-teman, tetapi ini upaya kolaboratif multi pihak yang harus kita galang bersama. Itu poin saya. Baik, terima kasih Pak Taufik. Kembali ke Dr. Alim. Dr. Alim,
kalau kemudian nanti kita hubungkan dengan 35 rumah sakit Muhammadiyah yang juga terlibat dalam penanganan COVID, permasalahan yang disampaikan Mas Arief tadi. Sisi lain, bagaimana kemudian MCCC atau Muhammadiyah itu melindungi tenaga kesehatannya agar tidak mengalami yang demikian. Itu tadi yang pertama. Yang kedua tentang protokol jenayah, apakah di Muhammadiyah juga sudah dibuat, Dr. Alim? Lalu bagaimana teknisnya agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat? Silakan, Dr. Alim. Baik, terima kasih. Ini sambil ngomong saya ya. Terkait dengan tenaga kesehatan, di Rumah Sakit Muhammadiyah itu sama dengan tenaga kesehatan lain, sudah ada prosedur bagaimana dia bersikap setelah pulang ke rumah. Atau sebelum pulang ke rumah, sampai di rumah ngapain, kemudian apa yang harus dilakukan. Itu teman-teman tenaga medis sudah mengerti. Jadi tolong di-sharekan kepada masyarakat luas bahwa tenaga medis itu bukan orang yang membahayakan, karena melalui prosedur yang sangat ketat di rumah sakit itu. Untuk teman-teman yang bekerja langsung menghadapi pasien-pasien COVID, itu perlakuannya juga ekstra ketat. Mulai dari penggunaan APD sampai semprot itu. Pun demikian, saya menyadari bahwa ada kriteria OTG, orang tanpa gejala yang bisa membawa. Nah, petugas rumah sakit itu juga orang yang berisiko untuk membawa. Maka prosedur yang dilakukan sudah ketat. Juga kita, kalau saya sendiri, saya menyadari, saya membatasi betul berinteraksi dengan tetangga. Saya bahkan sama sekali sejak kejadian ini saya tidak pernah jamaah di masjid. Padahal masjid itu rumah saya, depan rumah saya. Jadi saya tidak pernah lagi ke masjid. Ngomong dengan Pak RT yang kebetulan tetangga saya lewat WhatsApp. Saya kira teman-teman medis yang lain juga mengerti itu. Di sini kan saya lihat ada beberapa petugas medis yang ikut di forum ini juga. Saya pikir melakukan hal yang serupa meskipun tidak harus sama detailnya. Itu terkait dengan tenaga medis. Jadi mohon dijelaskan kepada masyarakat bahwa tenaga medis itu justru berjuang, dan dia berjuang dengan segala risiko, termasuk risiko membawa penyakit kepada keluarganya. Artinya untuk keluarganya saja dia berpikir soal safety, apalagi terhadap tetangganya yang agak jauh. Jadi perlu dipikirkan. Maka tadi segitiga yang saya sampaikan, edukasi dari ekspert dan pemerintah itu harus kuat sebetulnya. Kalau tidak kuat ya masyarakat akan mengambil kesimpulan yang berbasis pada common sense. Dan common sense itu kadang benar tapi sering salah. Dalam apalagi hal-hal yang menyangkut terkait semacam ini. Lalu pengelolaan jenazah sudah ada panduannya, nanti kita akan share bagaimana mengelola panduan. Ini ada sedikit edit setelah jadi, nanti mudah-mudahan hari ini juga bisa di-share mengenai pengelolaan jenazah, bagaimana memperlakukan jenazah dan petunjuk. Dan ini perlu saya tekankan di sini, jenazah itu setelah diperlakukan dengan baik, ditutup plastik kemudian masukkan peti, itu bukan barang yang harus ditakuti untuk didekati, enggak. Ya didekati itu tidak ada masalah. Karena virus itu akan beranak pinak pada sel hidup. Kalau di sel-sel mati itu enggak beranak pinak. Nah, yang bisa menularkan adalah ketika sebelum mati itu dropletnya ke tubuhnya sendiri kemana-mana, sehingga para pengelola jenazah itu memperlakukan dengan prosedur khusus. Tapi kalau sudah diberlakukan prosedur khusus, kemudian dibungkus plastik, kemudian masukkan peti, itu orang mendekat juga tidak lalu ketularan. Bisa ketularan itu sama-sama peziarah atau yang takziah itu saling menularkan. Itu yang berisiko. Itu saya sebetulnya nanti akan kita share yang tunjuk atau pengelolaan jenazah ya. Apalagi tadi Mas Budi ya? Ya, sementara itu dulu, Dr. Alim. Terima kasih. Baik, ada lagi yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Ya, Arfa Reza, Mas Arfa Reza, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Jawa Barat. Silakan, Mas Arfa Reza.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin sore itu video call dengan Mas Denny WK, Mas. Dan sampai hari ini banyak yang japri saya di Jawa Barat ini, hampir semua daerah permintaannya cuma 2. Kalau tidak APD, itu alat semprot disinfektan. Namun ketika faktanya membaca fenomena global, sekelas negara Amerika pun APD-nya sangat kekurangan. Nah itu. Ada sebuah studi yang membandingkan antara negara maju dengan posisi kita di dunia negara ketiga. Ini yang harus kita yang harus kita endorse bareng-bareng, terutama oleh MCC senasional, bahwa sekelas Amerika saja kekurangan APD, apalagi dunia negara ketiga seperti kita. Hal yang paling mungkin sangat bisa dilakukan adalah tentang kampanye kesadaran itu. Mungkin di tingkat urban, perkotaan, tentang kesadaran masyarakat bahwa untuk berdiam diri di rumah itu tinggi. Cuman yang menjadi permasalahan adalah di tingkat rural, di tingkat desa, saya rasa tidak semasif viralnya mereka menerima informasi lewat sosmed. Nah, ini harus ada upaya di tingkat cabang dan ranting kembali pada hal yang lebih manual. Mungkin ranting dan cabang itu membuat poster-poster yang lebih sederhana, bahkan difotokopi gitu. Tentang pentingnya misalkan tidak berjamaah dulu di masjid, tentang pentingnya tidak melakukan pengajian yang ada kerumunan-kerumunan, tentang pentingnya menjaga jarak. Saya rasa itu yang di tingkat cabang ranting yang harus kita respon. Mungkin di tingkat sampai dengan tingkat PDM, saya rasa informasi-informasi via WhatsApp ataupun sosial media lainnya, mereka mendapatkan informasi itu gitu. Nah ini agar tidak kan faktanya arus mudiknya nggak bisa dikendalikan. Ada kasus yang hari ini saya baca di Ciamis, salah satu daerah di wilayah Jawa Barat setelah Garut dan Tasik. Di Ciamis, anaknya pulang dari Jakarta mudik, ketemu orang tuanya yang sudah tua renta, dia stroke, dan ketika anaknya pulang, stroke plus COVID, pada akhirnya meninggal. Artinya di tingkat kota mungkin kampanye-kampanye kesadaran bisa dilakukan oleh digital, tapi di tingkat-tingkat desa saya rasa harus kembali kepada alat konvensional, yaitu salah satu contoh di kampungnya Kang Denden itu di Panawan, mereka berjamaah bikin baligo besar tentang peringatan kesadaran pentingnya jaga jarak minimal. Jaga jarak, tidak ke masjid, cuci tangan, dan lain sebagainya lah. Ternyata di tingkat cabang dan ranting itu perlu sebuah media-media informasi yang sifatnya masif, ditempel, dipasang, dan lain sebagainya. Media-media itu mungkin bisa, kalau di contoh salah satu desa di Garut itu ada yang bikin baligo, yang kedua ada yang bikin leaflet, yang kedua yang bikin poster, ataupun bikin selebaran. Dan kita harus cross-check ke cabang sampai ranting, karena kan jamaah kita itu berkumpul di sana, di cabang dan ranting. Saya rasa surat himbauan PPM Muhammadiyah, surat himbauan MCC Pusat, yang entah itu bentuknya PDF dan lain sebagainya, belum masif ke tingkat cabang sampai ranting. Kalau saya sih, upaya APD, upaya pengadaan disinfektan, upaya hand sanitizer, itu upaya-upaya medis. Cuman yang paling bisa kita lakukan saat ini dengan kondisi Amerika saja masih kekurangan APD, ya tadi memasifkan informasi tentang kesadaran masyarakat ini. Gitu. Mungkin itu Mas Budi, kalau dari saya Mas Budi.
Terima kasih Mas Arfa Reza, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Dr. Alim, silakan ditanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Arfa Reza atau yang terkenal dengan nama Mas Ojot. Silakan Dr. Alim. Ya, peran Mas Ojot ini kita butuhkan ya. Sebetulnya bikin apa speed drawing itu kan Mas Ojot ahlinya, kemudian yang belum punya itu, tapi otomatis ini kerja relawan meskipun Mas Ojot itu profesional ya, untuk kali ini dihitungnya relawan gitu. Oke, terima kasih masukannya. Ini tugasnya Mas Budi, sebetulnya bukan saya yang menjawab. Mas Budi adalah divisi diseminasi informasi. Saya di bagian kesehatan masyarakat itu termasuk yang memproduksi tadi, panduan-panduan, himbauan-himbauan. Nanti Mas Budi akan menyebarkan. Kita juga sedang menyiapkan, karena duitnya juga terbatas, untuk menyebar buku panduan lengkap ke 13.000 masjidnya Muhammadiyah. Otomatis itu dipegang oleh cabang dan ranting. Mudah-mudahan dari situ teman-teman cabang dan ranting berdaya untuk mengadopsi, ketik ulang atau difotokopi menjadi bentuk yang terserah mau jadi apa, mau baliho, mau jadi leaflet-leaflet dan lain-lain. Ini sedang dikebut, mudah-mudahan segera jadi. Karena kenapa kok agak lama? Karena panduannya itu berubah terus. Sampai hari ini, Kementerian Kesehatan itu mengeluarkan 4 revisi panduan terkait dengan COVID. Jadi kita adopsi mau dicetak atau mau disebar, sudah terbit panduan baru. Terbit panduan baru ini keempat nih. Tapi akhirnya kita putuskan yang mana yang paling mungkin diadopsi di masyarakat, ya sudah kita segera kerjakan, kemudian kita akan sosialisasi. Itu saya kira masukannya, ditunggu kampanye-kampanye dalam bentuk speed drawing atau video, Mas Kang Ojot. Yang lain peserta saya kira juga bisa memberikan sumbangan. Dan satu lagi, kita sedang kampanye dan mohon teman-teman ikut kampanye. Kita mau menyukseskan gerakan 100 juta masker. Jadi Muhammadiyah mau mengambil bagian 1 juta masker yang bisa dicuci kembali. Idenya adalah masker medis itu hendaknya dipakai di layanan kesehatan. Kita pun ingin membatasi petugas medis yang tidak sedang bertugas melayani pasien tidak menggunakan masker medis juga. Karena itu pemborosan. Misalnya saya di rumah, saya juga seharusnya tidak pakai masker medis. Tapi karena otoritas kesehatan banyak yang merekomendasikan menggunakan masker, maka kita bisa mengkampanyekan masker yang bisa dicuci kembali dan digunakan kalau kita keluar rumah. Yaitu masker yang kainnya double, kemudian di sela-selanya di antara dua kain itu bisa diisi dengan tisu, sehingga kain, tisu, kain, bentuknya menjadi semacam itu. Nanti kita juga segera sebarkan leaflet atau infografis kampanye ini, agar masyarakat itu nggak pakai. Termasuk juga APD yang lengkap itu. Ada masyarakat yang lebay banget menggunakan APD kayak astronot itu, pergi ke pasar kemana itu paranoid yang agak aneh juga ya. Ya mending lah kayak yang di Wuhan itu pakai galon itu, pakai begitu, itu tidak merugikan tenaga medis atau layanan kesehatan. Kemudian satu lagi, bagi teman-teman yang punya akses ke dunia konveksi, teman-teman bisa membantu ketersediaan APD untuk medis. Spesifikasinya saya kira teman-teman di MCC bisa memberikan informasi seperti apa kainnya, kemudian bentuknya seperti apa. Karena ini kelebihan kita. Kelebihan kita, masyarakat itu lebih berdaya dibandingkan negara maju. Negara maju itu kan negara yang mengontrol semuanya, termasuk menyediakan APD. Jadi tukang jahit itu kan nggak banyak saya kira di Amerika ya. Mungkin loh ya, saya tidak pernah survei, tapi kemungkinan di Indonesia itu banyak yang bisa menjahit, bahkan ibu rumah tangga yang bukan penjahit pun mungkin bisa menjahit. Tapi tinggal sekarang kita mau menggerakkannya kayak apa.
Sementara ini yang bergerak adalah teman-teman yang punya akses ke perusahaan konveksi skala kecil atau menengah untuk membuat APD-APD yang bisa dipakai di medis. Dengan crowdfunding, uangnya dari masyarakat itu dikumpulkan. Saya kira tanggapan saya itu. Terima kasih masukannya, Kang Ojot. Terima kasih, Dr. Alim. Sekali lagi nanti ya, Kang Ojot ya, nanti dibantu untuk mendiseminasi informasi apapun yang ditentukan oleh perserikatan, baik itu dari MCC maupun majelis lembaga yang lain. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Mbak Asniar Jufri, silakan Mbak Asniar Jufri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, Ustadz. Jadi saya Andi Asniar Jufri dari Sulawesi Selatan. Kebetulan saya juga baru saja mendapatkan SK sebagai tim dari Satgas MCC untuk pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Ya, baik. Ini baik. Yang saya mau pertanyakan, pertama, ini kan beberapa hari lalu saya menemukan sebaran data pasien ODP yang disebarkan di WhatsApp. Kebetulan di daerah saya, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, adalah salah satu daerah yang sudah termasuk zona merah. Data itu kemudian saya coba klarifikasi, termasuk kepada Bapak Lurah yang kemudian yang meneruskan, tapi yang saya lihat bahwa ini berusaha ditutupi oleh pemerintah daerah dan teman-teman saya yang lain. Saya coba mengklarifikasi memang betul itu adalah ODP, tapi kemudian diberitakan itu adalah hoax. Jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa memang antara expert, pemerintah itu tidak ada keterbukaan data. Karena menurut dunia medis katanya data pasien itu adalah bagian dari hal yang dilindungi undang-undang untuk tidak disampaikan. Kira-kira untuk situasi darurat seperti ini, apakah data pasien ini tidak boleh dibuka dengan keadaan yang seperti ini darurat untuk menghindari masyarakat lebih waspada dan menghindari. Karena Sulawesi Selatan, terutama di kota saya, masih agak-agak bandel masyarakatnya gitu untuk mematuhi himbauan dari pemerintah maupun ya toko-toko yang sudah menghimbaukan. Kemudian terkait masker kain tadi, mungkin saya melewatkan, apakah masker kain ini memang efektif sebenarnya untuk menangkal atau setidaknya meminimalisir terkena virus ini? Karena di awal-awal ada yang mengatakan bahwa masker kain tidak efektif, kemudian beberapa hari belakangan muncul lagi klarifikasi bahwa itu efektif untuk masyarakat. Kemudian yang kedua, kenapa misalnya di daerah saya, pelabuhan ini kan masih buka, masih banyak yang masuk, bahkan kemarin ada yang masih mudik 179 dari Jakarta yang merupakan zona yang paling berbahaya di Indonesia yang kena dampak COVID ini masih berhasil masuk ke Sulawesi Selatan, daerah Wajo, sekitar 179 orang. Apakah pemerintah ini tidak ada langkah tegas misalnya untuk itu? Saya kira itu saja yang saya pertanyakan. Saya ulangi terkait data pasien, kemudian efektivitas masker kain, dan penutupan akses yang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Asniar. Terkait dengan transparansi data, saya kira Pak Taufik silakan memberikan pencerahannya, tetapi nggak usah panjang, sengaja karena waktu kita batasi. Pak Taufik, tadi transparansi data, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Asniar, Pak Budi, dan Ibu-Bapak sekalian. Ya, ini sampai sekarang memang kemudian masih menjadi satu hal yang melingkupi kita, kaitannya dengan keterbukaan. Jadi, kalau kita belajar dari pengalaman sukses negara-negara lain, baik itu Cina, Taiwan, sampai kemudian Singapura, Korea Selatan, ini soal keterbukaan informasi itu menjadi salah satu kunci sukses mereka semua mengeradikasi atau menurunkan kasus atau penyebaran penularan COVID-19 ini. Karena kemudian dengan keterbukaan informasi itu masyarakat bisa melakukan swamitigasi. Nah, bagaimana di kita, Ibu sekalian, kita saat ini masih berkutat dengan Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan maupun Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik, di mana di situ ada
proteksi terhadap keamanan informasi pribadi. Nah, ini yang kemudian belum bisa ditembus kaitannya dengan, tetapi sebenarnya upaya yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah, baik otoritas nasional atau pemerintah pusat atau daerah, setidaknya data mengenai ODP, PDP positif itu bisa dibuka dengan coding. Jadi bukan nama, tetapi coding sebagai pengganti nama, termasuk kemudian informasi lokusnya, sampai di tingkat lokus atau lokasi terkecil, misalnya kampung atau padukuan atau kampung atau apapun nama sejenisnya di Indonesia ini. Sehingga kemudian masyarakat bisa melakukan swab mitigasi bersama-sama untuk misalnya kalau seperti yang Mbak Hasniar sampaikan tadi, ketika di sana ada banyak yang masuk kategori ODP atau PDP, maka misalnya bisa dilakukan pembatasan sosial atau bahasa awam kita lockdown misalnya di tingkat komunitas itu secara lebih ketat. Nah, kuncinya di sini sebenarnya adalah pada produsen data, Bapak Ibu sekalian. Dalam ini Dinas Kesehatan. Jadi saya kira kita pada lini masing-masing, MCCC di wilayah, di daerah, coba kita dorong Dinas Kesehatan setempat untuk mau membuka data tadi tanpa perlu nama, tetapi coding tadi, coding nama tadi. Supaya kemudian upaya-upaya selanjutnya mitigasi oleh masyarakat, komunitas itu bisa dilakukan. Demikian Pak Budi. Ya. Baik, terima kasih Pak Taufik. Dr. Alim, terkait dengan seberapa besar kemudian masker yang digunakan itu mampu untuk membentengi kita dari penyebaran virus. Silakan Dr. Alim. Ya, kalau untuk COVID, karena kasus baru itu penelitian spesifik itu tidak mudah ditemui. Yang bisa dilihat adalah di jurnal-jurnal terkait dengan influenza yang penyebarannya juga droplet. Lalu penelitian pada TBC dan lain-lain. Misalnya penelitian dari Cambridge, ini saya bukakan di sini ya. Ini masih sore. Itu misalnya untuk kain katun dengan double layer itu bisa memproteksi sampai dengan 70%. Misalnya demikian, sehingga ada ide untuk menambah daya saring, maka menggunakan tisu di antara dua double kain itu. Maka kampanyenya sekarang, kampanye itu untuk mengurangi risiko penularan tanpa harus mengorbankan banyak atau jutaan masker medis yang harusnya dipakai. Itu kira-kira dari jurnal yang saya baca. Demikian Mas Budi untuk Baik, terima kasih Dr. Alim. Teman-teman sekalian, kalau masih ada satu yang akan bertanya, kami persilahkan. Apakah ada yang mau bertanya? Satu lagi. Angkat tangan yang mau bertanya. Silakan Pak Bambang di Banten. Mic-nya Pak Bambang. Mic-nya didekatkan. Masker tadi. Kalau pembuatan masker tadi tengahnya bukan pakai tisu tapi pakai kain yang namanya spunbond, itu bisa dipakai nggak? Karena saya melihat itu APD itu kan pakai, sekarang bahannya pakai spunbond. Saya coba ngetes semalam, spunbond itu ternyata tidak nyerap air, artinya bisa sebagai atau penahan kalau ada percikan air dari depan gitu. Terima kasih. Baik, makasih Pak Bambang. Dr. Alim, silakan. Ya. Baik, sebentar ini saya tunjukkan penelitiannya ya. Tapi intinya begini. Kalau untuk udara dan droplet, cara testingnya paling sederhana adalah menggunakan menggunakan
misalnya ditiup korek api di depan, kemudian kita pakai masker, tiup korek api dinyalakan, korek api ditiup. Saat kita menggunakan masker, apakah korek api itu mati atau tidak? Itu salah satu ya. Kalau masker medis kan tidak mati itu. Sehingga itu secara sederhana. Nah, kalau ditanya SpongeBob kayak apa, saya harusnya menjawab berdasarkan penelitian. Tapi sekali lagi karena terbatas, kita jawabnya adalah rasionalitas. Kalau itu bisa digunakan bernafas tanpa mematikan api itu, apa saja saya pikir bisa. Angkanya berapa saya tidak tahu, karena kalau itu harus diteliti. Karena penelitiannya misalnya ini saya tunjukkan ya, salah satu contoh penelitian yang ini. Ya, ini penelitian testing efikasi homemade mask. Jadi masker buatan rumah pakainya proteksi influenza pandemik. Influenza itu juga sebarannya termasuk dari droplet. Apakah demikian? Misalnya katun itu filtrasinya sekitar 70%, ya kan? Scarf 62%, tea towel, nah ini tea towel kayak apa kan kita juga nggak tahu sebetulnya. Bentuknya kayak apa sekian persen. Surgical mask itu 69%. Vacuum cleaner bag, tapi kan kita nggak mungkin pakai tas vacuum cleaner ya. Tapi kita juga bisa pelajari itu kain apa, dan seterusnya. Ini saya kira bisa menjadi panduan awal, setidaknya kalau kain katun didobel itu 70%. Kalau ini katun biasa aja 70%. Apalagi kita dobel kemudian dikasih tisu di tengahnya. Saya kira ini bisa diambil kalau itu menjadi masker alternatif. Tetapi juga ini tidak boleh disebut sebagai masker medis, bisa saja disebut sebagai masker masyarakat. Saya kira begitu, Mas Budi. Ya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Saya kira demikian untuk webinar kita kali ini, dan terima kasih kepada Dr. Alim yang telah berkenan untuk menjadi pemapar dalam sesi diskusi kita di siang kali ini. Semoga sehat terus Dr. Alim, karena sebentar lagi mungkin jaga sore ini atau jaga malam. Juga terima kasih kepada Pak Taufik yang telah berkenan untuk berdiskusi bersama di sesi kita kali ini. Dan kita akan ketemu di diskusi kita berikutnya, insya Allah hari Senin. Kita akan selenggarakan lagi diskusi di hari Senin dengan tema terkait dengan dampak psikologi. Jadi tema dampak psikologi pada masyarakat jauh ini kemudian pasca penyebaran dari COVID-19 yang hampir merata di seluruh Indonesia, terutama adalah permasalahan di keluarga. Teman-teman sekalian, saya tidak akan menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh Dr. Alim dan Pak Taufik tadi, tapi pada dasarnya bahwa kemandirian lockdown yang dilakukan oleh komunitas atau kawasan tertentu, baik berbasis pemerintahan paling dasar dari RT, dukuh, ataupun desa, itu saya kira adalah bagian dari upaya masyarakat secara lokal untuk mengantisipasi penyebaran virus dan usaha-usaha untuk memotong rantai. Tetapi tentu efektivitas lockdown masih perlu ditinjau kembali terkait dengan kemudian bagaimana kerentanan ketika saudaranya yang harus pulang dan ternyata terabaikan dan harus kemudian berkumpul dalam komunitas para pemudik di beberapa lokasi yang justru kita menjadi kelompok rentan atau beresiko tinggi. Nah ini menarik, saya kira tadi yang disampaikan Pak Taufik dan Dr. Alim agak melebar sebenarnya ke hal-hal yang terkait dengan peran Muhammadiyah terkait dengan upaya memberikan dampingan di beberapa cabang dan ranting yang lain. Tapi saya kira menarik untuk kita telah bersama. Karena ada peran ranting di dalam komunitas paling dasar, ada cabang yang dinaik berikutnya, dan seterusnya. Terima kasih sekali lagi teman-teman sekalian, Dr. Alim dan Pak Taufik. Teman-teman sekalian, terima kasih. Sampai ketemu di diskusi kita berikutnya. Mohon maaf sekali lagi khilafan. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.